Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur semua dimanapun berada, alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kami bertiga, saya, Mas Idos dan juga Mas Pon, sudah ada di Gunung Slamet teman-teman. Bismillah untuk mengungkap sebuah misteri di dalam gunung ini. Dan saya minta bantu doanya untuk semua sedulur dimanapun berada, agar perjalanan kami bertiga diberi kelancaran, dilindungi Allah, diberi kesuksesan dan keselamatan. Amin amin Allahumma amin. Amin. Dan mungkin sebelum kita melanjutkan perjalanan, Mas Pon, Siap. Mas Idos, kita berdoa dulu. Karena kita memasuki sebuah kawasan yang bukan kawasan sembarangan, Mas Pon. Siap. Alhamdulillah. Doa sama-sama dimulai. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami bertiga untuk menjelajah di Gunung Slamet nih teman-teman. Mungkin buat sedulur semua yang sudah memahami atau sudah pernah mendaki di Gunung Slamet, kalian paham seperti apa situasi dan kondisi, bahkan dimensi atau alam dari Gunung Slamet ini itu seperti apa nih, Lur. Bismillah, kita melangkah kaki Mas dari kita. Bantu doanya nggih, Lur. Semoga kita aman-aman baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sahibul wilayah, ya rizal gaib. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada yang menghalangi langkah kita, Bet. Kita harus berhati-hati oleh sebuah peringatan dari malah ini. Ketika saya menguluk salam, malah justru mereka bukannya menyambut dan membalas salam saya, mereka malah justru seolah-olah saya tidak boleh atau kita tidak boleh masuk ke dalam sana, Mas Bang. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wahai makhluk Allah. Suara. Ada suara. Firullah, syahadullah, sifatullah, wujudullah, fadullah. Astagfirullahaladzim. Suaranya di sana, Bet. Mas Pon fokus, saya juga sambil menelisik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Hampir kena saya. Ya Allah. Keluar langkah. Berhati-hati, Mas Pon. Astagfirullah. Masih berhati-hati. Jangan terlalu dekat dengan pepohonan. Yang dikhawatirkan ada ular. Iya. Astagfirullahaladzim. Dia menyerang dari belakang, Bet. Saat kamera tidak memfokuskan. Dia menyerang saat posisi kita itu sedang lengah. Itu wajar, Mas Pon, karena memang Mas Pon baru memegang kamera dan harus fokus dengan objek. Itu wajar sekali. Atau enggak mungkin saya memegang kamera, Mas Pon, biar saya bisa menjaga kalian berdua. Mas Pon bisa di depan, nggak apa-apa. Sini senternya. Ini Mas Pon pegang satu senternya.
Allah Akbar. Sirullah jatullah sifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus berhati-hati Mas Po. Karena kita itu baru satu kali ini kita masuk ke sini. Jadi kita nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas Pon tenang semuanya. Mas Idas juga tenang. Dia mengincar saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Iya, Mas Pon. Mas Pon tenang. Allah Akbar. Sirullah jatullah sifatullah wujudullah falullah. Keluarlah kau wahai makhluk Allah. Jika kau adalah saya yang diincar, maka keluarlah. Astagfirullahaladzim. Mas Idas dan Mas Pon semuanya berselawat. Siap. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Allah Akbar. Mas Pon. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya akan coba tarik energi dari sosok ini. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara. Betul. Allah Akbar. Allah. Mas Pon, Mas Idos, saya sarankan kalian jangan sampai ada yang lari. Ya, karena ini kita berada di ketinggian, jangan sampai nanti jatuh. Takutnya jatuh. Makanya itu Mas Idos ini yang kebiasaan kalau takut itu naik pohon Mas Pon. Iya. Ini jangan sekali-kali seperti itu Mas Idos. Karena ini kita lagi ada di ketinggian. Tapi terkadang kakinya yang ingin naik sendiri. Ya makanya kakinya jangan disuruh naik pohon. Nanti coba omelin kakinya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Pon mencium aroma seperti kinang tidak? Iya, bener. Tadi suaranya itu tapi ini saya merasakan seperti ada energi positif di sini malah justru Mas Pon. Astagfirullah. Allahu Akbar. Sirullah jatullah sifatullah wujudullah hafalullah. Hati-hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba tarik sosok atau energi yang ada di tempat ini Mas Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ada yang mencoba ingin menyerang kita, Mas Pon. Wow. Mas Pon. Kan saya Oh, Mas Pon. Mas Pon. Boleh temennya jangan ditabrak. Namanya kaget namanya. Ini malah ini astagfirullah, malah lagi peluk-pelukan sih gimana? Astagfirullah. Mas Pon. Astagfirullahaladzim. Udah tenang. Allahumma sholli ala sayyidina. Awas. Ini saya malah ngeliat kalian berdua loh. Astagfirullah. Tenang Mas Pon, tenang. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tenang Mas Pon. Semuanya istighfar. Astagfirullahaladzim. Buat apa Mas Pon? Tadi harusnya bawa. Oh, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, salam alaina. Allah. Tenang. Istighfar. Salawat. Mas Idos, Mas Pon, semuanya bersolawat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Jangan lengah Mas Pon. Awas. Hati-hati Mas Said. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Pon masih terus tetap berselawat. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya, sohibul wilayah. Keluarlah engkau. Astagfirullahaladzim. Untung agak punya penyakit jantung ya Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Demi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. keluar sini lo. Allahu Akbar. Astagfirullah. Mas Pon, Mas Idos, sepertinya makhluk di tempat ini ingin memisahkan di antara kita. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar.
mau berselawat, kita jangan sampai jauh-jauhan. Astagfirullah. Ada kecap. Bet. Allah. Ini daun apa namanya? Daun-daun ini licin ya Mas Pon? Iya. Hati, takutnya kelencer. Sudah kering. Ya sudah, kita fokus lagi aja di perjalanan. Tapi di sini Kang Rais sama Mas Pon mencium bau kinang enggak? Widih, ini tajam. Tidak terangsangnya mulai keluar. Mulai. Memang Loh, ini beneran loh, serius. apa? Serius apa ini masih dos? Mulai bau kinang gitu loh. Mulai bau kinang. Nah, jambe kayak gitu ya. Memang kalau Jambe sama daun sirih itu loh. sering Nenek-nenek itu makan tuh. Kinang kan, bener kan? memang Mas Pon, kalau sering ke alam liar, insting itu menjadi tajam. Itulah kenapa saya ajak Mas Idos khususnya untuk menyatu dengan alam, agar apa? Mempertajam insting gitu loh. Ya sudah, kita sekarang saya jadi kameramen aja udah. Mas Idos yang jadi hostnya udah. Luar biasa. Mati dong. Bener. Makin tercium. Bener loh. Makin kesini makin kecium bau kinangnya loh. Ya kan gak ada yang bilang salah Mas Idos. Kita merasakan energi deh. Widih, ini Mas Pon, widih. Asli nih. Oke. Seperti ada yang memperhatikan kita gitu. Insting itu kalau diliar itu makin tajam ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tampil posisi masing yang papan bangunan yang tak terlalu kesijap. Wujud orang itu rasanya Allah sedang. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini kan saya bilang jangan lari. Ya Allah, malah. Mas Pon, maaf Mas Pon. Kamu takut saya. Kayaknya dia dendam Mas Pon. Astagfirullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau menjawab salam saya, Mas Pon. Astagfirullahaladzim. Permisi, bolehkah saya tahu siapa panjenengan? Mas Pon, ini tak masukin ke badan langsung, mau nggak? Boleh nggak? Boleh? Boleh? Boleh. Oke, buka Mas Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba masukkan ya. Allah. Wow. Ini Mas Pon kenapa Mas Rais? Nggak apa-apa Mas Idos. Ini kenapa ini Mas Pon? Coba Mas Idos duduk di depannya, coba tanya. Belajar menginteraksi Mas Idos. Beri salam Mas Idos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudut. Ini dengan siapa ya? Kenapa kamu masuk ke radionya? Itu karena saya yang masukin Mas Idos. Jadi Mas Rais yang masukin. Iya, ini biar Mas Idos itu bisa ngobrol sama yang namanya makhluk halus.
ditanya namanya siapa, dari mana. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Mbak Renti. Mbah Renti. Mbak Renti. Mohon maaf Mbah. Rambutnya Kenapa Mbah? gatel. Rambutnya gatel. Iya. Mohon maaf Mbah. Kalau boleh saya tahu, jenengan itu kenapa kok ada di tempat ini? Justru saya yang bertanya. Oh, Iya. gitu. Oh, berarti panjenengan itu memang makhluk penghuni tempat ini. Kulut, Iya, Mbah. tujuan apa? Pada maring rene. Saya itu Gunung Slamet iki ono tujuannya apa? tujuan saya Mbak kesini tuh untuk mencari tahu makhluk-makhluk yang seringkali menyesatkan para manusia atau pendaki atau orang yang mendatangi tempat ini. Nah, bagus tujuannya. Tapi saya ingatkan Nggih, pada Mbak. kalian, putu-putuku, Nggih, Mbak. uluku, sing hati-hati nang lokasi iki, teng Gunung Agung iki. Lah ini Gunung Agung atau Gunung Slamet ini, Mbak? Ini Gunung Agung. Awal mula dari Gunung Slamet. Oh, berarti nama Gunung Slamet ini adalah pembaruan gitu. Iya. Oh, Jadi dulunya Gunung Agung ini. iya. Dulunya itu Gunung Agung. Mas itu bibirnya kenapa kok jontor? Bibir Mas itu jontor, teman-teman. Punten nggih, Mbah. Saya baru ngeh kalau bibirnya Mas Idos itu jontor. Rambutku. Kata, Berarti kalau boleh saya tahu, Mbah ini tinggal di tempat ini itu sudah berapa lama? oh udah lama. Sudah lama. Berarti Dangu. Sampun dangu. Nggih. Berarti dari sebelum nama ini adalah Gunung Slamet. Ya. Oke. Berarti Mbah Mbah sedikit banyaknya mengetahui perkara atau tentang gunung ini. Oh iya. Oke. Terus. Boleh diceritakan nggak Mbah? Misalkan di tempat sini atau di wilayah sini itu makhluk-makhluk yang suka, yang intinya negatif Mbah, berbuat jahat sama manusia. Ya. Jadi gini. Kita sebagai alam di luar dunia, kita hidup berdampingan. Oke Mbah. Kita tidak akan menyakiti satu sama lain. Karena itu udah hierarkinya mereka, udah sifat dari penghuni lokasi ini. Jadi benten-benten perwujudan menawi sikap di antara kami yang sudah lama menghuni lokasi. Adapun banyak yang lebih tua daripada saya. Nah, kita hidup berdampingan. Termasuk saya adalah yang menjaga Gunung Agung ini. Oh, berarti panjenengan ini Mbah adalah salah satu penjaga di tempat ini. Ya, Memangnya kalau boleh saya tahu Mbah, di Gunung Agung ini ada berapa penjaga? di sini ada 7. Ada 7 penjaga. Itu, 7. ya itu. Kalau boleh saya tahu itu siapa saja Mbah? Yang pertama itu Mbah Atas Angin, Mbah Tapak Angin, Mbah siapa namanya teh, Samput, Mbah Raga, Mbah Bratayuda, termasuk saya yang terakhir. Oh, berarti banyak sesepuh-sesepuh yang memang menjaga Gunung Agung ini Mbah. Ya, mengapa gunung ini menjadi Gunung Slamet? Ya, karena kami ada yang menjaga. Terus di antara kami juga ada yang lebih berkuasa di lokasi. Ada yang berkuasa itu maksudnya
rajanya, pemimpinnya atau apa, Mbah? Itu pemimpin kami. Oh, bolehkah saya tahu, Mbah, itu siapa? Namanya Mbah Jamur. Mbah Jamur. Mbah Jamur? Iya. Itu adalah penguasa atau istilahnya rajanya di tempat ini atau bagaimana? Iya. Rajanya. Dia itu baik atau jahat, Mbah? Baik. Baik. Ya. Nah, lalu kenapa nih, Mbah? Mohon maaf nih, Mbah, punten kalau saya itu sembrono atau bagaimana. Ini menjawab dari rasa keingintahuan saya mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di tempat ini. Karena dahulunya kan sering sekali, bukan dahulu ya juga, akhir-akhir ini juga pernah terjadi adanya yang hilang, lalu ada yang istilahnya nggak diketemukan, bahkan ada yang hilang sampai dikembalikan. Bahkan belum lama ini kan ada yang mendaki hilang, lalu ada seekor burung gagak yang mengembalikan atau bagaimana, saya sendiri juga belum bisa mengatakan karena saya mendapatkan informasi itu kurang valid, Mbah. Mungkin Mbahnya lebih mengetahui perihal tersebut. Itu bagaimana, Mbah? Ya kemarin ada yang sempat kehilangan ya. Ya. Ditinggal teman-temannya. Itu ada salah satu jin yang baik hati. Dia menyerupai burung, sengaja menuntun perempuan itu biar bisa turun. Terus kenapa banyak sekali yang hilang, bahkan ada yang meninggal? Itu kenapa, Mbak? Kalau boleh. Karena dari sikap manusia itu tersendiri. Mereka tidak bisa menjaga sikap, tingkah, perilaku di Gunung Agung ini. Ibaratnya itu sembrono. Oh. Naik gunung tidak dalam keadaan suci, penuh dengan najis. Terus banyak yang berbuat mesum. Di tempat seperti ini, Mbak? Iya. Di tempat kayak gini. Oh, berarti sebenarnya karena ulah manusia itu sendiri, sehingga alam atau para penghuni wilayah ini memberi hukuman ke mereka dengan cara disesatkan ataupun bahkan ada yang sampai meninggal, atau memang ada golongan makhluk-makhluk dari gaib di tempat ini yang memang menyesatkan mereka atau membuat mereka tersesat gitu, Mbak? Iya. Ada. Itu kalau boleh saya tahu, Mbak, itu golongan jin dari mana dan seperti apa, atau mungkin Mbah bisa memberikan informasi mengenai golongan makhluk tersebut, Mbah? Iya. Dia penghuni lama di Gunung Agung. Penghuni lama. Iya. Apakah itu Mbah mengenalnya? Ya, tak tahu, tapi tidak mengenal. Oh, tahu tapi tidak mengenal. Ya. Memang itu sudah menjadi istilahnya itu kenakalan mereka, atau memang mereka gemar sekali menyesatkan manusia seperti itu? Mereka sangat marah dengan perilaku manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini sangat serakah. Saya ikut prihatin. Banyak pembangunan yang tidak memiliki aturan. Seperti yang kalian lihat di bawah Gunung Agung ini. Banyak pembangunan tidak menyeimbangkan alam. Pohon-pohon ditebangin demi nafsu semata, demi kekayaan semata, tanpa memandang kami ada di situ. Apakah ini akan memberikan, maksudnya yang Mbah maksudkan ini adalah sebuah perkembangan ya, perkembangan zaman ini, apakah akan berdampak, Mbah, terhadap Gunung Agung ini? Ya, yang maksudnya berdampak itu meletuskah atau bagaimana gitu? Jelas berdampak. Kalian bisa rasakan panasnya matahari, kotornya udara, dan banyaknya suara bising yang terdengar oleh kami. Itu berdampak dari keseimbangan alam ini. Jadi jangan salah, pembangunan boleh, tapi dengan catatan ditata yang benar. Jangan semata-mata demi nafsu semuanya dihabiskan. Pohon, air, udara,
Itu keseimbangan alam untuk kelancuran diri kalian sendiri, demi kehancuran anak cucu kalian sendiri. Jadi camkan itu baik-baik ya manusia. Nggih, Mbah. Putu-putuku, Nggih, Mbah. jangan sekali-kali kalian membesar-besarkan hawa nafsu. Lihat, nanti cucu-cucu kalian juga akan mewarisi kekayaan alam ini. Kami sangat prihatin dan bersedih atas semua ini. Terus saya lihat juga di Kalimantan pembangunan tidak memikirkan keseimbangan dunia, paru-paru dunia, jantung dunia. Sangat disesalkan. Manusia, campan itu baik-baik. Nggih, Mbah. Saya akan pergi. Baik, Mbah. Apa Mbah tidak ingin memberikan informasi mengenai makhluk-makhluk yang memang suka sekali menyesatkan manusia-manusia di tempat ini? Ya, saya kasih tahu. Ada makhluk yang tinggi besar, sangat kuat. Dia memang, dia namanya manusia serigala. Manusia Iblis serigala. Iblis serigala. Ya, Lantas, ini Mbah, mohon maaf sekali lagi saya ingin bertanya. Apakah dengan dibukanya jalur dan juga banyaknya manusia-manusia yang mendatangi gunung ini, apakah ini mengganggu atau memang dari para Mbah ini kan termasuk salah satu penjaga di gunung ini, apakah mengizinkan dan juga memperbolehkan atau tidak, Mbah? Monggo. saya mengizinkan juga tidak mengizinkan. Maksudnya bagaimana itu, Mbah? Yang penting bisa menjaga keutuhan alam ini. Silakan kalian naik ke atas, tapi jaga hutan ini dari sampah, dari najis, dari tingkah laku kalian. Itu pesan saya. Oke, Mbah, terima kasih banyak atas informasi dan keberkenanannya Mbah untuk mendatangi kami, memberikan informasi, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Mbah. Dan kami mohon maaf apabila tindak tanduk kami bertiga di tempat ini ya mungkin tidak kurang sopan, tidak berkenan di hati para penjaga atau makhluk-makhluk di tempat ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, Mbah, karena kami hanyalah manusia biasa dan kami hanya manusia yang sedang belajar menyatu dengan alam, mempelajari alam, menikmati keindahan alam, mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kami bertiga belajar dari alam, Mbah. Kalau begitu mungkin Mbah boleh keluar, saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Idas bantu, Mas Idas bantu. Oke, teman-teman, mungkin nanti kita sambung lagi, kita bantu Mas Pon dulu, Lur.